Buddha, Namo Buddhaya. Keluarga besar almarhumah Ibu Ting Gyok-Siang, Sang Buddha pernah mengatakan sekalipun umur kita itu diperpanjang sampai 100 tahun atau 1 abad, waktu hidup kita itu tidak pernah akan cukup untuk membalas budi seorang ayah maupun seorang ibu. Sekalipun diperpanjang sampai puluhan tahun, 1 abad itu kan cukup lama, tidak pernah akan bisa membalas, tidak pernah akan bisa mengembalikan jasa-jasa kebaikan dari seorang ibu untuk anak-anaknya. Maka peringatan-peringatan kepada orang yang telah meninggal sebagai salah satu cara Sang Buddha mengajarkan, sebetulnya bukan dari zaman Sang Buddha saja, jauh sebelum ajaran Buddha itu disabdakan, diajarkan, di India sana itu sudah ada tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan keluarga-keluarga mengirim doa, menyembayangi leluhur-leluhur yang telah tiada. Dijelaskan tadi apa yang saya baca itu dilatar belakangi peristiwa yang pernah juga terjadi di India sana. Di India sana itu ada beberapa cara penanganan orang yang meninggal. Ada kalau orang-orang yang mampu secara ekonomi, kalau keluarganya meninggal, itu penanganan akhir itu dikremasi atau dibakar. Itu bagi mereka yang mampu, karena mungkin untuk beli sarana-sarana bakar itu kan perlu modal, perlu uang. Itu dikremasi. Kemudian setelah dikremasi, abunya itu ditaruh, ya, ada disimpan, ya. Nah, tempat menyimpannya itu terinspirasi itu dari tempat burung merpati, ya, burung dara. Maka dikasih kotak-kotak itu aslinya dulu itu tempat tinggalnya burung dara, ya. Itu kemudian diganti dengan abu. Keluarga-keluarga yang ingin mengingat dari leluhurnya itu dengan pai-pai atau menyembayangi sisa kremasi tersebut, ya. Itu yang orang mampu. Kemudian ada golongan menengah ke bawah. Itu kalau orang mati karena tidak punya biaya, ditaruh saja di kuburan, ya, dan tidak ditanam juga karena perlu biaya juga, ditaruh saja. Nah, di Indonesia juga ada, itu di Trumyan, ya, itu tidak dikubur, ya, tapi ditaruh di situ saja. Keluarga-keluarga yang merasa pernah menaruh kubur, ya, jasad orang tuanya di situ, kalau ingat orang tuanya hari-hari tertentu itu datang ke tempat kuburan dengan memberi persembahan. Kebetulan di situ di tempat kuburan itu ada beberapa biku yang latihan keras, namanya biku Dutangga. Biku ini hidup dari persembahan-persembahan, bekas-bekas persembahan dari orang meninggal itu dimakan oleh para biku. Dia bisa masih hidup. Kalau makanan di kuburan itu tentunya ada yang dari daging, ada yang dari food vegetarian dan sebagainya. Sekalipun tinggal di hutan, para biku itu secara fisik gemuk-gemuk, yang sehat-sehat. Bahkan ada isu juga biku-biku makan bangkai-bangkai, makan sisa-sisa itu orang dikubur itu, ya. Bahkan sampai sekarang di sana ada satu suku Agori, itu juga makan, ya, sisa dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau pada umumnya kan merasa jijik, ya, tapi sebetulnya hampir sama juga dengan manusia, dengan kita. Kalau mereka itu makan bangkai manusia, kita itu makan bangkai ayam, ya, gitu. Namun mereka melalui perenungan, suatu saat nanti saya pun juga akan mengalami nasib yang sama dengan orang yang saya makan ini. Beda dengan kita, di saat kita mengkonsumsi daging ayam, gerameh, pernah tidak perenungan gitu, suatu saat nanti saya juga akan mati seperti ayam yang saya makan ini. Ternyata ada gunanya perenungan-perenungan itu, ya. Bahkan perenungan orang mati itu di Bhutan itu menjadi bangsa yang paling bahagia, karena kesehariannya itu merenungkan tentang kematian. Orang merenungkan kematian itu mungkin
Pikiran biasa kan identik dengan pesimis, ya pesimis, ya tidak pernah optimis. Tapi justru dengan suatu saat nanti saya akan mati, dia akan membekali dirinya dengan kebaikan-kebaikan itu. Kalau ingat mati, maka kalau orang-orang jahat itu diingatkan kamu suatu saat nanti akan mati, dipertanggungjawabkan perbuatanmu itu, ya. Kemudian ada beberapa biku kembali di kuburan tadi, itu mengambil sisa seperti kremasi itu, makanan-makanan persembahan itu, ya. Kemudian ada keluarga-keluarga yang menaruh persembahan makanan itu komplain, kok para biku persembahan saya di kuburan kok diambili para biku. Nah, komplain sampai terdengar di telinga Sang Buddha bikin ketentuan para biku hanya boleh makan setelah makanan itu dipersembahkan. Maka ada juga belakangan yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur itu bukan makanan fisiknya, ya, tapi hasil persembahan dari makanan yang dipersembahkan para umat kepada para biku. Secara kasat mata, makanan-makanan yang dipersembahkan kepada leluhur itu tidak berkurang, tidak ada, juga terbukti sampai selesai acara ini juga jumlahnya 5 tetap 5, kuenya juga tidak pernah dadar. Dalam agama Buddha dimaknai yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur bukan makanan fisiknya, tapi jasa kebaikannya itu. Orang lain yang masih hidup itu berbuat baik, itu akan membuat kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia arwah yang dimiliki, mendorongnya untuk telah di alam bahagia. Namun secara tradisi makan makanan persembahan itu yang dimakan bukan utuh, tapi sari patinya. Ini ada yang membuktikan hasil persembahan makanan itu, sajian itu kalau dimakan rasanya hambar, anyep, ya. Namun saya bisa menjawab kenapa kok rasanya anyep, itu bukan masalah saripatinya, karena diperciki dengan air, ya. Lebih-lebih makanan yang misalnya saja dari sayur atau dari nasi itu pasti anyep. Kalau yang ada kulitnya ya mungkin tetap juga. Dan sebelum pernah ada yang membuktikan juga sebelum dipersembahkan itu rasanya seperti apa, setelah dipersembahkan rasanya apa. Ada yang buktikan kan enggak juga, kan? Cuma pandangan umum sugestinya kalau makan hasil persembahan leluhur itu rasanya anyep. Ada juga sugesti, kemarin saya pulang ke rumah dapat nasi dari peringatan orang meninggal tetangga. Saya mau minta, kakak saya bilang jangan makan karena habis sakit. Biasanya makan hasil persembahan leluhur itu bikin sakit. Ada juga sugestinya seperti, sampai sekarang pun juga ada yang tidak berani makan itu. Saya pernah tanya orang tua, kenapa kok bisa? Karena makan itu sisa bangkai. Ya maksudnya orang mati kan sudah meninggal, itu sisa bangkai kan tidak sehat untuk tubuh. Di dunia kesehatan itu pernah ada juga yang meneliti kenapa kok bisa bikin sakit. Mungkin ada beberapa yang betul sakit itu, yang lebih-lebih sakit parah itu tidak boleh makan hasil persembahan leluhur itu. Itulah sugesti. Jadi kalau ketakutan sudah ada duluan makan itu, ya itu dikatakan itu dari leluhur. Pada kesempatan pagi hari ini sebagai tanda bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada, mengirim doa mengadakan peringatan. Secara pasti kita memang tidak tahu, saya pun rohaniwan tidak tahu leluhur yang kita doakan saat ini berada di alam yang menyenangkan atau membuat yang menderita. Tidak tahu secara pasti. Kegiatan pembawaan doa adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Kalau seandainya leluhur kita telah di alam penderitaan, pasti orang pertama yang akan menolong adalah anak-anaknya, keluarganya. Menolongnya dengan cara apa? Yaitu dengan doa. Sebagai simbol baktinya dengan apa? Dengan persembahan-persembahan ini. Toh nanti yang makan juga yang hidup, bukan yang meninggal. Semangat untuk berbakti, semangat untuk mendoakan orang tua yang sedang susah, seandainya telah di alam penderitaan, sampai mati-matian pun kita akan bela bagaimana orang tua kita terentaskan di alam bahagia. Lebih-lebih Bapak Ibu, kita juga memohon kepada Buddha Amitabha
Di dalam janjinya tadi yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan siang dan malam, dan orang tersebut memiliki kebaikan-kebaikan, maka apabila meninggal akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Agama apapun, suku bangsa apapun, saya yakin hidup bahagia sejahtera di dunia ini, panjang umur, kalau mati masuk surga. Itu menjadi harapan setiap orang. Semoga dengan peringatan 1 tahun Ibu almarhumah Ting Gyok Siang, keluarga yang memperingati saat ini merasa lega dan puas karena bisa menunaikan kewajiban seorang anak, mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa, atau ada lagi di tempat lain itu mengirim pahala kebaikan atas nama beliau. Semoga mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam bahagia, alam surga. Dan setelah telah di alam bahagia, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, selalu mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Sadu, sadu, sadu.